Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, lahirlah dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi. Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Damaskus, dan dari sinilah kekuasaan Islam meluas hingga ke Afrika Utara, Spanyol, Andalusia, bahkan sampai ke perbatasan India. Khalifah-khalifah seperti Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik memperkuat administrasi negara, membangun masjid-masjid megah seperti Masjid Umayyah di Damaskus, serta menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan. Pada masa ini, Islam mulai memadukan kebudayaan Arab, Persia, Romawi, dan Yunani. Benih ilmu pengetahuan mulai tumbuh, dan kesadaran akan pentingnya pengetahuan semakin besar. Beberapa tokoh awal seperti Hasan al-Basri dan Khalid bin Yazid menjadi pelopor dalam bidang ilmu, etika, dan filsafat Islam. Puncak kejayaan Islam terjadi ketika berdiri dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi dengan pusat pemerintahan di Baghdad, Irak. Disinilah dunia menyaksikan bagaimana Islam menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kemajuan teknologi. Masa pemerintahan Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi menjadi simbol keemasan itu. Baghdad menjelma menjadi kota paling gemerlap di dunia. Di sana berdiri Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan yang berisi ribuan buku dari berbagai bangsa. Ilmuwan dari berbagai negeri datang ke Baghdad untuk meneliti, berdiskusi, dan menerjemahkan karya-karya besar dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Penerusnya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Beliau melanjutkan semangat itu dengan mendukung penuh kegiatan ilmiah. Pemerintah memberikan beasiswa, mendanai penelitian, dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah. Pada masa ini lahirlah ilmuwan-ilmuwan luar biasa yang karyanya menjadi dasar kemajuan dunia modern, seperti Al-Khawarizmi, sang penemu aljabar, meletakkan dasar bagi ilmu matematika modern. Ibnu Sina menulis kitab Al-Qanun fi al-Tib yang berisi ilmu tentang kedokteran yang menjadi rujukan di Eropa hingga berabad-abad kemudian. Ada Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai bapak kimia modern. Terus ada Ibnu al-Haytham menemukan teori optik dan eksperimen ilmiah. Al-Farabi dan Ibnu Rus mengembangkan filsafat Islam yang menjembatani antara akal dan wahyu. Al-Idrisi, ahli geografi, membuat peta dunia paling akurat pada masanya. Yang terakhir ada Ibnu Khaldun, sejarawan besar, menulis buku Muqaddimah yang menjadi dasar ilmu sosiologi modern. Sementara itu, di barat, di bawah dinasti Umayyah di Andalusia, kota Cordoba bersinar sebagai pusat ilmu dan seni. Di sana berdiri perpustakaan terbesar di dunia dan universitas yang melahirkan cendekiawan besar seperti Ibnu Rus dan Az-Zahrawi, ahli bedah pertama di dunia Islam. Namun, sebagaimana roda sejarah berputar, kejayaan pun perlahan memudar. Setelah abad ke-11, konflik internal, perebutan kekuasaan, dan kemewahan istana membuat dinasti Abbasiyah melemah. Ketika dunia Islam sibuk dengan pertikaian, datang serangan dari luar. Perang salib mengguncang dunia Islam, dan akhirnya pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan menyerbu Baghdad.
kota itu dibakar, perpustakaan Bait Al-Hikmah dihancurkan, dan ribuan buku berharga dibuang ke sungai Tigris, hingga airnya dikatakan menghitam karena tinta. Kejatuhan Baghdad menandai berakhirnya masa keemasan Islam. Meskipun kekuasaan politik Islam runtuh, warisan intelektualnya tak pernah mati. Karya-karya para ilmuwan Muslim diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi bahan dasar kebangkitan Eropa, atau yang bisa kita sebut dengan masa Renaissance. Peradaban Islam telah meletakkan fondasi bagi ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, dan seni dunia modern. Cahaya itu mungkin sempat meredup, tetapi sinarnya masih menerangi dunia hingga hari ini.